Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam kepada seluruh peserta kursus SAP. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan coba menjelaskan sedikit terkait dengan SAP Procurement. Jadi saya akan mulai dari chapter atau unit 2 terlebih dahulu, yaitu terkait dengan basic procurement. Jadi pada chapter 2 di basic procurement ini Anda akan dijelaskan terkait dengan proses awal atau proses dasar dari procurement. Jadi saya yakin ketika Anda menempuh SAP fundamental, itu Anda sudah pernah melakukan proses yang sudah dilakukan khususnya pada basic recruitment. Jadi saya yakin Anda sudah pernah mencoba begitu. Jadi saya akan hanya sedikit mereview terkait dengan basic procurement. Ya, jadi saya akan tunjukkan terlebih dahulu terkait dengan beberapa hal yang perlu Anda pahami. Ya, jadi yang pertama ini adalah terkait dengan level organisasi dalam proses procurement. Ya. Di level organisasi dalam proses procurement. Jadi Anda bisa lihat di figur 17, ya. Jadi di dalam figur 17 di situ level organisasi yang pertama di dalam procurement proses itu adalah yang disebut sebagai klien. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah company code, plan, storage location, purchasing organization, atau purchasing group. Di klien ini adalah perusahaan induknya. Ya, nah, company code ini mungkin jadi terdiri dari beberapa selain perusahaan induk gitu, ada juga perusahaan cabang ya yang mungkin saja wilayahnya tidak hanya dalam satu negara tetapi pada beberapa negara. Kemudian plan ini adalah produksi. Ya, jadi tempat pabrik, ya, pabrik atau tempat produksi. Sedangkan storage location ini adalah gudang. Kemudian purchasing organization ataupun purchasing group ini adalah sama seperti distributor. Jadi yang yang mengassign transaksi-transaksi terkait dengan distribusi persediaan ya, yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, yang kedua yang Anda harus pahami adalah terkait dengan, oke, kita lihat terlebih dahulu. Ya, jadi selain level organisasi, Anda perhatikan juga di figur selanjutnya. Ya, jadi di figur 14. Ya, jadi dalam purchasing organization itu dibagi menjadi 3 tipe. Ya, jadi dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama itu yang disebut sebagai plan specific purchasing organization. Jadi plan specific purchasing organization adalah satu purchasing organization hanya bisa mengassign satu plan saja. Jadi contoh purchasing organization A itu hanya bisa mengassign plan 1000. Kemudian purchasing organization B itu bisa mengassign plan 1100. Tetapi ini masih dalam satu company code yang sama. Jadi ini adalah yang disebut sebagai plan specific purchasing organization. Kemudian karakteristik yang kedua itu yang disebut sebagai cross plan. Ya. Jadi cross plan purchasing organization. Jadi satu purchasing organization itu dapat mengassign 2 plan. Ya, jadi misalnya kalau distribusi satu distributor itu bisa mengassign 2 plan. Jadi misal perusahaan membutuhkan persediaan di plan 1000, ternyata sudah habis, maka purchasing organization tersebut dapat mengambil di plan yang lain, misalnya plan 1100. Ya, jika persediaannya sudah persediaan yang dibutuhkan oleh purchasing organization tersebut itu habis, ya. Jadi dia bisa mengassign di 2 plan yang berbeda, tetapi masih dalam satu company code yang sama. Ya, jadi kalau cross plan itu adalah satu purchasing
satu purchasing organization dapat mengassign 2 plan yang berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut sebagai cross company, ya, cross company code, ya, cross company code purchasing organization. Nah, di sini satu purchasing organization itu dapat mengassign lebih dari satu plan, ya, dapat mengassign lebih dari satu plan, tetapi pada company code yang berbeda. Ya, jadi contohnya purchasing organization C100 ini dapat mengassign plan 1000, company code-nya 1000. Bisa mengassign plan 2000 dengan company code-nya 2000. Kemudian bisa mengassign plan 3000 tapi company code-nya 3000. Jadi mengassign plan yang berbeda pada company code yang berbeda. Itu yang disebut sebagai cross company code purchasing organization. Ya, jadi itu adalah ketiga jenis dari karakteristik purchasing organization. Jadi ada plan specific purchasing organization, kemudian ada cross plan purchasing organization, kemudian ada cross company code purchasing organization. Ya, jadi itu adalah tipe-tipe purchasing organization yang yang dikenal di dalam sistem procurement di SAP. Ya. Nah, kita lihat yang pertama terkait dengan siklus procurement. Jadi Anda bisa lihat di figure 20. Ya, jadi di figure 20, di sini diberikan contoh, diberikan contoh beberapa siklus dari purchasing, ya. Jadi kalau Anda bisa lihat, nah ini basic procurement itu terdiri dari purchase order, ikutnya adalah ME21N, kemudian good receive, ya, tiketnya adalah MIGO, invoice document, tiketnya adalah MIRO. Jadi di dalam purchasing Anda melakukan purchase order terlebih dahulu, kemudian transaksi penerimaan barang yang sudah dipesan, kemudian Anda melakukan pembayaran, ya, dengan menerbitkan invoice. Baik, kemudian kita akan lihat yang pertama, yaitu terkait dengan menerbitkan purchase order. Jadi Anda bisa melihat di modul Anda pada halaman di exercise 4, ya, jadi purchase order entry. Ya, di dalam purchase order entry, jadi nanti Anda akan membuat PO, purchasing organization-nya adalah purchasing 1000, kemudian purchasing group-nya adalah T sekian, company code-nya adalah 1000. Kemudian Anda melakukan PO untuk kode barang T M 500 sekian. Ini pastikan bahwa kode ini Anda sudah dapatkan dan sesuai dengan user Anda masing-masing, ya. Kemudian vendornya ini data vendor. Baik, kita akan coba lakukan transaksinya. Jadi Anda aktifkan saja di Anda aktif pada tampilkan di internet, ya. Jadi Anda tampilan ini. Nah, Anda masukkan user dan password serta klien, ya. Jadi kliennya tadi itu adalah 929. Kemudian usernya adalah karena ini saya pakai menggunakan mengassign kelas D, di 2SC. Nah, saya akan tunjukkan terlebih dahulu.
Ya, jadi ini. Nah, Anda aktifkan internetnya, kemudian kliennya ini Anda pilih 929, usernya Anda pilih sesuai dengan kelas Anda masing-masing, apakah Anda kelas A atau kelas B. Kemudian ini contoh ya, saya gunakan yang kelas D. Kemudian ini adalah user Anda. Kemudian passwordnya adalah password default passwordnya. Kalau sudah, Anda klik saja logon. Oke. Nah, ketika pertama kali karena Anda baru menggunakan, maka Anda diminta untuk mengganti password. Jadi masukkan password tadi, defaultnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masukkan password baru. Ya, masukkan password baru. Kemudian ulang kembali. Kemudian diklik change. Ya, kemudian diklik saja continue. Ini, jadi awal ketika Anda masih masuk pertama kali di dalam SAP gitu, jadi Anda diminta untuk mengganti passwordnya, jadi mengganti password yang baru. Baik, kita akan coba yang pertama, yaitu terkait dengan membuat purchase order. Ya, jadi membuat purchase order itu Anda bisa lihat pada exercise yang meminta Anda untuk membuat purchase order. Ya. Jadi cara untuk membuat purchase order, Anda bisa ketikkan tiketnya. Ya, jadi Anda bisa ketikkan tiketnya. Ya, jadi ini transaction code-nya di sini Anda bisa ketikkan ME21N. ME21N. Kemudian muncul seperti ini. Nah, ini untuk menghilangkan ini Anda bisa digeser saja supaya tidak nampak dan tidak mengganggu. Baik, yang pertama adalah Anda tentukan vendornya tadi. Ya, jadi vendor tadi kode vendornya adalah TK500AD karena saya pakai kelas D. Kemudian usernya tadi saya pakai 2. Ya. Kemudian di enter saja. Nah, masukkan di situ data purchase organization-nya, yaitu 1000. Kemudian purchasing group-nya itu adalah T, user Anda. Ya. Kemudian company code-nya adalah masukkan 1000. Ya, ini jadi purchasing organization 1000, purchasing grupnya T02 sesuai dengan user Anda. Jadi T kemudian user Anda, kemudian company code-nya Anda masukkan 1000. Kalau sudah, diklik aja yang item overview. Nah, di dalam item overview Anda masukkan data terkait dengan material, kemudian quantity, delivery date, plan, storage location. Kemudian jangan lupa juga ditambahkan terkait dengan harga. Ya, karena di buku Anda itu belum terinformasi terkait dengan harga. Jadi nanti Anda masukkan informasi juga terkait dengan harga satuan dari produk yang atau material yang Anda buat. Ya. Jadi contoh
Di sini Anda masukkan material, kode materialnya adalah P-M 0500 AD, kemudian user Anda, kemudian PO quantity-nya itu Anda tuliskan 100 misalnya. Kemudian net price. Nah, ini net price Anda masukkan aja misalnya harganya adalah 50. Ya, Anda masukkan aja harganya 50, currency-nya euro. Kemudian delivery date-nya ini Anda masukkan delivery date-nya adalah tanggal sekarang ya. Jadi karena misal saya buatnya hari ini itu tanggal 8 Juni, ya Anda klik aja di sini tanggal 8 Juni, choose. Nah, sehingga di sini adalah tanggal 8 Juni. Kemudian Anda masukkan data plan-nya. Jadi Anda gerakkan saja, digeser saja ke kanan. Nah, ini plan di sini. Plan-nya Anda isikan 1000. Kemudian storage location-nya Anda isikan 001. 00-nya 3 kali, 1. Ya. Kalau sudah, Anda klik save. Nah, begitu Anda klik save, maka di sini adalah muncul nomor PO Anda. Ya, jadi standar PO muncul pesan di bawah di sini. Itu adalah standar PO created under the number. Nah, ini ya. Anda bisa catat nomornya atau nanti bisa juga dilihat dengan menggunakan selection variant and then my purchase order, itu boleh. Ya, jadi silahkan mana yang memudahkan bagi Anda. Jadi kalau nggak perlu nyatet Bu, nanti saya bisa lihat di di dokumen overview, boleh. Mau dicatat, silahkan ya. Jadi kode purchase order itu selalu diawali dengan 45 ya. 45 sekian itu adalah dokumen dari purchase order ya. Kemudian kalau sudah, maka kita akan lakukan langkah selanjutnya, yaitu Anda membuat transaksi PIGO atau good receive. Ya. Jadi setelah Anda melakukan transaksi PO, kemudian yang berikutnya adalah Anda membuat transaksi penerimaan barang. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Sebentar, saya tutup yang ini. Saya bagikan lagi terkait dengan data ini ya. Jadi Anda coba lihat di dalam buku Anda. Ya. Jadi nanti di dalam kode transaksi Anda perhatikan transaksinya ini barang masuk atau barangnya kembali, karena ini berpengaruh pada pengkodean dari transaksi. Ya, jadi misal untuk yang good receive, ya, jadi ini setelah Anda purchase order, ya, jadi Anda setelah melakukan purchase order, langkah yang berikutnya adalah proses good receive, ya, good receive. Nah, yang perlu Anda perhatikan dalam transaksi good receive itu adalah terkait dengan kode transaksi. Jadi kode transaksinya itu apakah kode transaksi ini 101. Ya. Jadi kalau 101 itu adalah ketika barang diterima, barang masuk. Gitu ya. Tapi kalau 122 itu kalau misalnya perusahaan sudah beli ternyata loh barangnya kok rusak atau barangnya tidak sesuai dengan permintaan sehingga Anda harus mengembalikan. Nah, mengembalikan ini yang nanti kodenya adalah 122. Jadi perhatikan ini ya. Jadi apakah Anda 101 atau 122 ya. Oke. Kita kembali lagi ke webnya, jadi kembali ke webnya.
Ini ya, transaksi ini. Oke, kita mulai dengan transaksi Migo. Ya. Kita mulai transaksi Migo. Jadi Anda bisa lihat di contoh exercise-nya ya, terkait dengan good receive. Di situ Anda gunakan tiketnya adalah Migo. Ya, jadi masukkan tiketnya di sini Migo. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Anda masukkan purchase order. Ya, jadi kalau Anda bisa masukkan kode purchase ordernya tadi. Kemudian setelah Anda masukkan PO-nya, kemudian jadi Anda bisa enter. Nah ini ya, jadi ini adalah data terkait dengan PO yang tadi, ya, jadi kuantitinya 100, ya, kemudian vendornya sudah ada, ya, purchasing order dan lain sebagainya. Ya. Oke. Ya, nah, pastikan tadi informasi terkait dengan transaksi. Ya, jadi pastikan tadi terkait dengan informasi transaksi Anda itu sudah tertuliskan dengan baik atau Anda sudah memasukkan. Baik, ini saya coba mulai kembali informasi terkait dengan Migo. Bentar. Oke, saya lanjutkan kembali. Maaf, tadi sempat terputus jaringannya. Dia akan saya share kembali. Ini untuk transaksi Migo. Jadi tadi pastikan Anda sudah memasukkan tadi nomor purchase ordernya. Ya, jadi purchase ordernya sudah Anda masukkan sehingga tadi PO yang sudah Anda buat itu muncul datanya. Jadi ini adalah nama materialnya. Kemudian yang perlu Anda tambahkan adalah pastikan bahwa kode transaksinya adalah 101. Ya, jadi di mana melihatnya di sini. Ya. Ini ada good receive 101. Ya. Kemudian jangan lupa di bagian bawah ini, ya, bagian bawah itu ada item OK-nya diklik. Ya. Di item OK-nya diklik.
Kemudian Anda klik aja post. Ya. Sehingga di sini muncul informasi terkait dengan material dokumen Anda. Jadi misalnya di sini kode material dokumen Anda adalah 50 sekian. Ya. Jadi ini adalah kode dari material dokumen ya, atau transaksi barang yang sudah diterima. Jadi Anda bisa lihat di sini, ini kode purchase order-nya, ini adalah kode apa namanya material dokumen atau transaksi dari Migo. Ya. Nah, transaksi berikutnya adalah Anda melakukan membuat invoice. Ya. Jadi Anda membuat invoice. Jadi setelah good receive, maka langkah selanjutnya adalah Anda membuat invoice. Oke. Untuk membuat invoice, berikutnya adalah Anda gunakan Miro. Ya, jadi untuk berikutnya adalah Anda gunakan Miro. Oke, ini Ctrl N, kemudian Miro. Nah, untuk membuat transaksi Miro, jadi yang pertama adalah invoice date-nya. Di invoice date-nya adalah Anda menggunakan data tanggal sekarang. Ya, masukkan data tanggal sekarang. Oke. Ya, kemudian masukkan reference-nya sesuai dengan yang ada di buku RE, kemudian A10 karena usernya adalah user 02, jadi RE A102. Kemudian, nah ini jumlahnya, kita lihat dulu jumlahnya sebesar, ya, jadi masukkan dulu purchase order-nya tadi. Ya, jadi purchase order transaksi Anda. Ya, jadi purchase order yang baru saja Anda pilih tadi. Nah, ini tadi sudah muncul ya. Jadi harganya itu adalah 5.000 ya. Jadi di sini 5.000, Anda masukkan amount-nya di sini 5.000. Anda masukkan di sini 5.000. Oke. Ya, jadi vendor sudah. Oke, kalau sudah Anda coba klik post. Nah, ini sampai muncul seperti ini, nggak perlu takut, langsung aja Anda enter kali lagi. Nah, yang berikutnya adalah ini adalah dokumen invoice itu sudah dokumen invoice itu sudah tercipta ya. Jadi sehingga proses untuk transaksi yang pertama tadi ya terkait dengan purchase order, kemudian Migo, Miro itu sudah Anda lakukan ya. Jadi untuk yang berikutnya adalah nanti kita akan coba memasuki di chapter berikutnya yaitu membuat master data. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan chapter 2 yaitu basic procurement. Ya, nanti akan saya lanjutkan di penjelasan berikutnya yaitu terkait dengan master data. Ya, baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Nanti saya akan lanjutkan penjelasan berikutnya yaitu terkait dengan master data. Terima kasih.